Hai guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Killers of the Flower Moon. Film ini sendiri dibintangi oleh sahabat jauh saya, yakni Leonardo DiCaprio yang di sini menjadi Ernest Burkhart. Film ini sendiri merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan berantai suku Osage. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Let's check it out. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan suku yang bernama suku Osage. Suku Osage sendiri berada di Amerika Utara dan merupakan suku terkaya dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Dikarenakan mereka adalah penghasil minyak bumi terbesar pada masa itu. Di mana para penduduk suku Osage bukan seperti suku yang primitif, akan tetapi mereka mengikuti perkembangan zaman. Dari yang bisa kita lihat, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka membeli mobil, pesawat, dan sebagainya, layaknya seperti Dubai saat ini. Sehingga hal itu membuat banyak orang kulit putih datang untuk bekerja ke sana. Dan kisah akan berfokus pada pria yang bernama Ernest yang merupakan mantan prajurit perang, dan ia datang ke Fairfax, Amerika Utara untuk mencari pamannya. Ia saat ini dijemput oleh seorang dari suku Osage yang bernama Henry Ron. Henry sendiri merupakan contoh kecil dari betapa kayanya suku Osage, dengan mereka rata-rata memiliki jumlah tanah yang sangat luas dengan penghasilan minyak bumi dan hewan ternak. Dan ia adalah pamannya yang bernama William Hale, dan ia adalah kakaknya Ernest yang bernama Byron. Si paman sendiri dipanggil dengan sebutan King Hale, dan ia juga mengajarkan Ernest tentang kebiasaan dan kepintaran suku Osage, di mana King melarang Ernest untuk tidak mabuk dan tidak sok pintar atau banyak bicara di depan suku Osage, dikarenakan mereka sendiri merupakan orang yang pintar. Dan King juga melarang Ernest untuk tidak mencari masalah. Jikalaupun mau mencari masalah, jangan cari masalah kecil, akan tetapi carilah masalah yang besar. Karena King di sini memiliki jabatan sebagai asisten kepala sheriff. Kemudian King memberikan sebuah buku kepada Ernest agar Ernest bisa mengenal lebih dalam tentang suku Osage. Di balik kekayaan suku Osage tersebut, banyak malapetaka yang menghampiri mereka, di mana tak sedikit dari mereka ditemukan meninggal dengan cara yang tak lazim, dan ada juga yang dibunuh secara sengaja, akan tetapi dibuat seolah-olah mereka bunuh diri. Dan ia adalah Molly Kyle. Molly saat ini berada di sebuah bank untuk mengambil uang, dan ia juga telah menggunakan uang dengan jumlah yang sangat banyak untuk berobat sang ibu dan dirinya sendiri yang mengidap penyakit diabetes. Yes, Mr. Beatty. Setelah itu, Ernest yang kini diberikan pekerjaan oleh King menjadi sopir pun melihat Molly yang membutuhkan tumpangan. Dengan cepat, Ernest menawarkan jasanya. Di saat itu juga ia bertemu dengan teman lamanya yang menjadi mantan prajurit juga yang bernama Kelsey Morrison, di mana Kelsey Morrison sendiri sudah memiliki istri yang berasal dari suku Osage. Setelah beberapa kali Ernest mengantar Molly, dan King yang mengetahui hal tersebut pun memberitahu Ernest jika Molly saat ini sedang jomblo, dan Molly juga adalah pewaris tanah keturunan murni suku Osage. Lalu King menyarankan Ernest untuk mendekatinya atau bahkan menikahinya, karena itu akan sangat menguntungkan untuk keluarga mereka. Keesokannya, Ernest yang sedang mengantar Molly ke gereja pun mulai merayu Molly. Dan Ernest juga mulai mempelajari buku tentang latar belakang suku Osage yang diberikan oleh King kemarin. Hingga malamnya, si kakak atau Byron mengajaknya pergi bersama seorang yang bernama Blackie Thompson untuk membegal seorang Indian kaya, lalu mengambil seluruh perhiasannya untuk berjudi.
flower moon when Setelah itu, Ernest kembali mempelajari tentang suku Osage sembari mengantarkan Molly pulang ke rumahnya. Dan saat itu juga Molly mengajaknya untuk makan malam. Molly yang menunjukkan ketertarikan kepada Ernest pun ingin mengetahui lebih dalam tentang Ernest, yang tentunya Ernest pun memanfaatkan situasi itu. crossing what he could do. I don't want to know why a woman like you doesn't have a husband. I bet you got a soft belly on the inside there. Hingga keesokannya saat semua orang sedang bersenang-senang, disinilah Molly mulai suka terhadap Ernest, yang mana Molly dan 3 saudara perempuannya yang bernama Minnie, Anna, dan Reta juga setuju apabila Molly menjalin cinta dengan Ernest. Saat Ernest mengantar Molly pulang ke rumahnya, disinilah Ernest menyatakan perasaannya dan mengajak Molly untuk menikah. Your hand looks on my skin. Don't marry me, Molly. Setelah memberitahu King jika ia ingin menikahi Molly, tentunya King setuju dan acara pernikahan pun dimulai. Well then, you found a wife. Wakanda Nako. Di sisi lain, King yang melihat kondisi Minnie yang sangat memprihatinkan pun menghampirinya dan menanyakan apakah dia diurus dengan baik oleh suaminya yang bernama Bill Smith. Akan tetapi ia terlihat sangat tidak baik hingga saat pesta tersebut berakhir, dan singkat cerita Minnie sudah meninggal dunia yang membuat semua keluarga Molly berduka. Ernest dan King yang berada di sana pun membicarakan tentang hak waris yang tentunya King dan Ernest dapatkan apabila semua saudara Molly tewas. Karena dari analisisnya King, kini si ibu Molly yang sudah tua dan renta dan kemungkinan sebentar lagi ia akan meninggal, dan sekarang Minnie sudah meninggal karena Bill Smith atau suaminya tidak mengurusnya dengan baik, dan Molly saat ini mengurus anak-anak dari Ernest dan ia juga masih mengidap diabetes dan umurnya tak akan lama, sedangkan Anna, dia adalah wanita pemabuk dan suka bertengkar menggunakan pistol. Dan suatu saat nanti Anna pasti akan bertengkar dengan orang yang salah dan ia akan tewas. Saat acara kumpul keluarga di rumah Ernest, sang ibu yang sedang tertidur tiba-tiba melihat sebuah burung hantu yang menghampirinya. Molly yang melihat sang ibu pun lantas menghampirinya, lalu sang ibu bertanya ke Molly, apakah kau melihat burung hantu? Akan tetapi Molly tidak melihatnya, dan si ibu memberitahu Molly jika kalian melihat burung hantu, maka salah satu dari kalian akan meninggal. Dikarenakan si ibu tidak suka jika melihat anak-anaknya menikah dengan pria kulit putih, lalu si ibu pun mencari putri sulungnya yang masih lajang, yakni Anna. Akan tetapi Anna belum sampai di sana. Singkat cerita, Anna tiba di rumah Molly dalam keadaan mabuk dan langsung menemui Byron yang selaku pacarnya. Akan tetapi Byron yang tidak terlalu suka dengan sikap Anna yang sering mabuk bersama pria lain pun membentaknya hingga membuat Anna tersulut emosi lalu menampar Byron. Byron yang emosi pun juga melawan Anna, dan Anna kemudian mengeluarkan pistol dari tasnya. Akan tetapi Ernest dengan sigap melerai mereka lalu membawa Byron pergi dari rumah tersebut. Di tempat lain, salah seorang suku Osage atau pemilik dari tambang minyak ditembak mati oleh orang misterius, dan Ernest selalu menanyakan siapa pelakunya terhadap Byron. Ernest selalu menanyakan siapa pelakunya kepada Byron. Namun Byron yang tidak tahu menahu soal itu pun menawarkan dirinya kepada Ernest agar ia yang mengantar Anna pulang nanti. Anna yang saat ini sedang dipelukan si ibu pun mau tak mau harus berpisah, lalu Molly melarang Anna jangan pergi dulu kemana-mana dan tetaplah di rumah. Molly yang mengira jika Ernest yang akan mengantar Anna, akan tetapi Byron. Karena pada saat itu Ernest dalam keadaan mabuk, sehingga membuat Molly cukup was-was melihat Anna diantar oleh Byron.
Singkat cerita, datang seorang sheriff ke rumah Molly untuk memberitahukan jika Anna telah ditemukan tewas. Molly pun dengan segera pergi bersama Ernest ke tempat mayat Anna ditemukan, dan Molly yang tentunya sangat sedih karena melihat kakak tercintanya tewas terbunuh. She's with the Lord. Setelah kejadian tersebut, para tetua suku dan semua warga suku Osage melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Dikarenakan pihak sheriff yang tak pernah mengurus kasus ini, dan akhirnya Molly mengeluarkan uang dengan jumlah cukup banyak untuk menyewa seorang detektif untuk menyelidiki kasus ini. It's a white man's money. Yeah. Dan para suku Osage yang saat ini sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang kulit putih dikarenakan mereka menikahi anak-anaknya dan bahkan melakukan apapun seenaknya, seakan-akan mereka lupa jika mereka datang ke tempat suku Osage untuk bekerja. They don't even pretend to work. They walk around. Kembali ke kesepakatan mereka di awal, dan King yang berada di sana pun ikut menyumbangkan uang untuk warga yang akan menyewa detektif swasta. To that reward. Y'all know where I am. Tentunya itu membuat para warga senang terhadap King. Lalu para warga tersebut mengutus seorang yang bernama Mr. McBride untuk pergi ke Washington. Washington, D.C. Yes, I do. Yeah. Keesokannya, Ernest dan Molly sedang mengurus jenazah Anna yang akan dikremasi di sebuah peti. Namun Ernest memperdebatkan harga peti mati yang sangat mahal karena si pengurus jenazah, akan tetapi si pengurus memberitahu Ernest jika itu adalah permintaan istrinya. Frank, why would you want it open? I work for my money. Di sini Anna meninggalkan sejumlah aset yang bernilai $100.000 dan itu semua akan dikembalikan kepada sang ibu. Lalu Molly yang tentunya merasa sangat dendam setelah kematian keluarganya yang seperti kita tahu, Minnie meninggal karena penyakit dan tidak diurus oleh Bill Smith, dan kini Anna dibunuh setelah diantar oleh Byron. Not do to talk to this man. I ought to kill these white men who killed me. Dan ia adalah Bill Burns, sang pemecah kasus kejahatan. Di tempat lain, Mr. McBride yang selaku menjadi utusan suku Osage untuk ke Washington tiba-tiba mendapatkan sebuah surat lewat telegram yang berisikan waspadalah dan berhentilah. Setelah itu, Mr. McBride meninggalkan tempat beliau berada saat ini dan tiba-tiba datang dua orang misterius yang langsung mengeroyok dan menusuk Mr. McBride hingga tewas. Singkat cerita, Bill Burns yang kini sedang menyampaikan hasil investigasinya kepada Molly bahwa Byron benar-benar mengantar Anna pulang karena tas yang dipakainya ke rumah Molly saat itu sudah berada di rumahnya. Almost 2 years ago. She was married. Setelah kematian Minnie, Bill Smith ternyata menikah dengan adiknya Molly, yaitu Retta. Dan Bill Smith juga sering keliling kota untuk menyelidiki tentang kematian Anna, You were. di mana ia bertanya kepada seorang supir yang mengantarkan Anna ke rumah Molly saat itu. Dan dari pengakuan si sopir, saat itu sebelum ia ke rumah Molly, Anna pergi ziarah kubur ke makam ayahnya, dan di saat itu juga Anna memberitahu si sopir jika ia sedang hamil. Name of many too. Did you Mendengar hal itu membuat Molly semakin sakit hati. Ernest juga mengadukan apa yang diberitahukan oleh Bill Burns kepada King, dan King nampak ketakutan terhadap si detektif Bill Burns. Nothing. Menyadari jika Bill Smith akan menjadi ancaman bagi King dan Ernest, Ernest kemudian ingin menemui temannya yang ikut merampok orang Indian, yaitu Black Thompson atau Blackie. Dan ternyata Blackie saat ini berada di sebuah pemakaman suku Osage untuk mencari perhiasan yang dipakai oleh mayat di sana. right there? It's dirty. It's real dirty. Kemudian Ernest atas perintah dari King memerintahkan Blackie untuk membunuh Bill Smith dan istrinya Retta, dikarenakan apabila mereka tewas, maka seluruh kekayaan keluarga Molly akan jatuh ke Molly. It's a real good deal. For you. Setelah diiming-iming upah yang cukup besar, Blackie tentunya mau, dan juga Ernest meminta Blackie untuk mencuri mobilnya, dan itu bukan atas perintah dari King, melainkan keinginan Ernest sendiri. Karena asuransi dari mobilnya tersebut lebih besar dari harga si mobil itu sendiri. Me and you. Hell doesn't need to know about that one.
Keesokan paginya, Blackie datang mengambil mobil tersebut dan Molly yang saat itu sedang sakit terbangun lalu memanggil Ernest. Setelah sekian lama Molly tidak digerabah hingga membuatnya merasa tak dicintai, dan Ernest yang peka terhadap istrinya pun dengan sigap dan lugas mengambil tindakan untuk memberikan sang istri kenikmatan yang didambakan oleh kita semua. Hehehe. Besoknya, dokter memanggil Molly untuk memberikan suntikan insulin pemberian dari King Hell, yang mana insulin tersebut sangat mahal dan hanya 5 orang di dunia yang mampu membelinya karena insulin tersebut terbuat dari pankreas sapi, dan itu cukup membuat Ernest dan istrinya merasa senang. Di tempat lain, Blackie ternyata dikejar oleh polisi dan ia berhasil ditangkap. Sehingga King datang ke rumah Ernest dengan perasaan marah dan membawa Ernest ke rumahnya. Saat di rumah King, Ernest kemudian ditanya tentang perbuatannya yang menyuruh Blackie untuk mencuri mobil tanpa sepengetahuannya, dan itu cukup membuat posisinya yang selaku menjadi asisten kepala sheriff bisa terancam, lalu King menghukumnya dengan pukulan di pantat. Lalu King memarahi Ernest juga karena tidak bisa mengendalikan Molly, sampai-sampai Molly memanggil detektif swasta atau Bill Burns yang akan membuat kejahatan si King lambat laun akan terungkap. Washington. And you know, she's just... King yang tentunya sangat haus kekayaan pun memberitahu Ernest jika warisan keluarga Mori harus jatuh ke tangannya, bukan Retta ataupun Bill Smith. Jadi sudah jelas dalang dibalik tragedi yang menimpa keluarga Molly didalangi oleh King Hell. Not to the sister Rita, not Bill Smith. You hear me? Setelah itu, Bill Burns atau detektif swasta yang menyelidiki kasus keluarga Molly pun dibunuh juga oleh 2 orang misterius di apartemennya. King dan Ernest kemudian menemui seorang pembuat miras yang bernama Henry Grammer, lalu meminta bantuannya untuk membunuh seorang yang pastinya adalah ibunya Molly, Retta, dan Bill Smith menggunakan racun di mirasnya, atau entah bagaimanapun caranya, intinya mereka tewas secara bersamaan. Well, you need a yeg, man. Akan tetapi Henry Grammer menyarankannya jika ingin membunuhnya secara bersamaan, gunakan saja peledak atau dinamit, dan ia menyuruhnya untuk mencari AC Kirby. Oh, yeah. Kemudian Henry menyuruh anak buahnya yakni John untuk mencari AC Kirby. Malamnya, Ernest pulang ke rumah bersama para dokter untuk menyuntikkan insulinnya. Akan tetapi, Molly menolaknya lalu meminta Ernest lah yang akan menyuntikkannya, bukan para dokter tersebut. Sehingga Ernest mau tak mau ia menyuruh para dokter tersebut pulang, lalu ia yang merasa kesal terhadap Molly yang selalu keras kepala pun secara tak sadar membentak istri tercintanya. Right now, all right? We're still gonna... Made me send the doctors away. Has gifted this to you. With all them medicine, man, and all them... Merasa telah berlebihan ke istrinya, Ernest kemudian meminta maaf lalu meyakinkan Molly jika tidak akan pernah ada yang akan menyakitinya karena ia akan melindunginya. Esoknya, King saat ini berada di klinik si dokter bersama Henry yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dokter menyuruhnya untuk minum whisky saja. Whiskey can help that. Saat mau meninggalkan klinik tersebut, Henry memberitahu King jika alasan dia sering bersedih, stres, dan kadang ingin bunuh diri itu karena si istri yang suka kepada Roy Bunch, dan istri juga tidak pernah menghormatinya. Dan ya, Henry yang sudah tidak bisa menahan emosinya pun mendatangi toko Roy Bunch lalu memukulinya. Akibatnya, King mau tak mau harus mengurusnya lagi dan membawanya pulang bersama Ernest.
Alasan King mau mengurus Henry adalah karena Henry masih mempunyai banyak hutang di King dan King membuat sebuah asuransi hidupnya. Jadi, apabila Henry bunuh diri sebelum asuransi tersebut habis, maka King akan rugi dan tidak mendapatkan uangnya kembali. I might even get a chance at his head rights. Well, you let her have her secret. Esoknya, Molly harus ditimpa kesedihan lagi setelah sang ibu akhirnya meninggal dunia. Setelah memakamkan sang ibu, Molly saat ini sedang makan malam bersama seluruh keluarga dan Molly membahas tentang upayanya mengungkap siapa pembunuh Anna. Namun dari semua orang suruhannya dari Mr. McBride telah dibunuh dan dari sepengetahuannya detektif swasta yang disewanya juga telah kabur padahal detektif tersebut telah dibunuh dan ternyata yang membunuhnya adalah pembunuhnya adalah Ernest dan kakaknya Byron. Dan tentunya yang menyuruh Ernest dan kakaknya adalah King, di mana kita bisa melihat betapa licik dan cerdiknya King yang selalu meyakinkan Molly jika apapun yang akan Ernest lakukan dengan uang Molly, Ernest harus meminta pendapatnya terlebih dahulu karena berkat dialah Ernest bisa ke sini dan bisa bertemu dengan Molly. Won't happen again. There's something different about you tonight. What is it? Di balik kesedihannya, Molly juga mendapat kabar bahagia jikalau ia saat ini sedang hamil dan itu cukup membuat King merasa kesal karena Ernest menghamili Molly. Dan Ernest pun menjawab, "Lah, tentu saja, kan dia istri saya." She's my wife, King. Keesokannya, Ernest pun pergi ke tempatnya Henry Grammer untuk menemui John atas perintah dari King Hale yang meminta John untuk membunuh seorang Indian yakni Henry Ron. John yang tentunya tidak mau pun menolaknya. Namun Ernest kemudian memberitahu John jika orang yang akan dia bunuh ini adalah orang yang depresi dan sudah seringkali mencoba bunuh diri, sehingga Ernest meminta John untuk membunuhnya seolah-olah ia mati karena bunuh diri. Setelah itu, John kemudian menerima pekerjaan tersebut lalu melakukan pendekatan dengan Henry dan membunuhnya setelah mereka sedang mabuk di jalanan yang sepi. Kemudian, John yang penuh penyesalan pergi menemui Ernest lalu memberikan pistol yang dipakainya membunuh Henry. Ernest kemudian memberitahu Molly tentang kejadian tersebut dan Molly kemudian menanyakan apakah Henry bunuh diri atau dibunuh dan siapakah pelakunya. Namun Ernest yang merasa dipojokkan dengan pertanyaan tersebut pun memberitahu Molly jika mungkin saja Roy Bunch yang melakukannya karena kemarin Henry terlibat perkelahian dengannya. Saat Ernest menemui King, King tentunya sangat marah kepada Ernest karena King memerintahkannya untuk meninggalkan pistolnya di TKP, akan tetapi John malah membawanya pulang. It's the front, the back is the back. He has to make it swear on your children. Makes you look foolish. Dan satu-satunya harapan King saat ini agar kasus pembunuhan Henry tidak memanjang, yakni menemui Roy Bunch. Lalu menyarankan Roy Bunch untuk meninggalkan kota, namun Roy yang tidak mau karena apabila ia meninggalkan kota ini, jelas-jelas ia akan terlihat bersalah. They charge you in this kill. Thank you, Bill. I don't. Singkat cerita, Molly kini melahirkan anak ketiganya bersama Ernest yang saat ini sedang mereka rayakan. Many died from it. Target on our backs. Molly dan Ernest kini sudah pindah ke kota dan saat ini mereka sudah berada di rumah Bill Smith karena Molly ingin bertemu dengan adiknya yakni Retta. Ernest kemudian menemui Bill Smith untuk mengobrol, namun Ernest terlihat gugup lalu ia beralasan jika ia tak menyukai Bill. Dan Bill kemudian menyampaikan kecurigaannya kepada Ernest jika ialah pelaku di balik pembunuhan bersama kakaknya. Nice thing, so. Well, you seem nervous is all. Or is that your big brother's job? Esoknya, King kemudian mendatangi Ernest untuk memberitahunya jika ia akan pergi ke Fort Worth bersama Henry Grammer, lalu ia menyuruh Ernest menemui John untuk meminta John mencari AC Kirby. Tell Lacey it's time. We're off.
Ernest yang merasa jika perbuatannya sudah melampaui batas, akan tetapi mau tak mau ia harus menuruti perintah dari King Hell. Lalu ia pergi menemui John untuk menyampaikan perintah dari King Hell untuk mencari AC Kirby untuk mengurus Bill Smith dan Retta. My wife's sick too. My wife is. I'm gonna talk to King Hale. AC. Saat Ernest berada di rumah dan menemukan Molly yang baru saja pulang dari rumah Retta, lalu melarang Molly untuk jangan kemana-mana dahulu. Dan saat Ernest dan Molly akan tertidur, tiba-tiba